Harapannya adalah dividen dari PTBA tahun 2020 bisa lebih tinggi daripada labanya. Klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Karena apa? Subscribe dulu, baru cuan. Halo cuan people, kembali bersama Bro Jack. Apa kabar semuanya? Jack berharap kalian selalu diberi kesehatan dan cuan jasmani dan rohani. Nah, di episode TBJ kali ini, Bro Jack akan membahas mengenai satu sentimen yang berhasil menggerakkan saham-saham berbasis batubara atau saham-saham dari emiten produsen batubara. Jadi pada tanggal 22 Februari, hari Senin tanggal 22 Februari 2021, itu kalau kita perhatikan ada banyak saham-saham batubara yang bergerak dengan signifikan. Misalnya seperti ITMG, PTBA, Bumi, Adaro, Indi itu relatif menguat. Nah, ada apa sebenarnya? Nah, di episode kali ini, Bro Jack akan membahas secara general sentimen yang berhasil menggerakkan saham-saham batubara tersebut. Akan tetapi, Bro Jack akan membahas secara spesifik atau lebih mendetail kepada salah satu saham, yaitu saham PTBA. Sebelum kita mulai pembahasan kali ini, Bro Jack ingin mengingatkan pada teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan dukung terus channel Bro Jack supaya channel Bro Jack bisa lebih bermanfaat bagi lebih banyak orang. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Sentimen penggerak saham PTBA. Ada apa saja sih sentimen yang menggerakkan saham batubara atau saham PTBA pada tanggal 22 Februari 2021? Yang pertama, itu adalah terbitnya peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2021. Yang kedua, ada pengumuman rencana RUPS PTBA. Yang ketiga, harga batubara yang cenderung terus naik. Yang keempat, secara teknikal PTBA berhasil menembus resisten. Oke cuan people, kita mulai dari sentimen yang pertama. Sentimen yang pertama ini menurut Bro Jack adalah sentimen yang paling penting dan justru mungkin paling luput dari pengamatan sebagian besar teman-teman atau investor di pasar modal kita, yaitu terbitnya peraturan pemerintah terkait royalti batubara 0%. Nah, ini tertuang dalam PP nomor 25 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral yang diantaranya memuat insentif untuk komoditas batubara yang digunakan untuk program peningkatan nilai tambah batubara atau hilirisasi. Nah, bagian ini adalah yang paling penting teman-teman. Oke, nah menurut sumber yang Bro Jack dapatkan dari ekonomibisnis.com, sekarang kita lihat, jadi peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2021 ini itu merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi yang kemarin ramai Omnibus Law itu sekarang sudah mulai diberikan aturan teknisnya, aturan lapangannya. Nah, mengapa sentimen ini menjadi penting bagi emiten-emiten batubara? Karena perlakuan tertentu berupa pengenaan royalti sebesar 0% diberikan dengan mempertimbangkan kemandirian energi dan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri. Nah, jadi kalau Bro Jack ringkas ya, mungkin di sini ada penjelasannya secara lebih detail dari CNBC. Jadi royalti 0% ini diterapkan kepada batu bara yang digunakan untuk sebagai DME, atau kalau teman-teman sering dengar itu gasifikasi. Jadi batu bara yang diolah menjadi gas itu akan mendapatkan seperti subsidi ya. Anggap saja kalau misalnya di emiten-emiten rokok, anggap saja emiten batubara ini mendapatkan potongan cukai. Jadi royaltinya itu dihapuskan. Nah, berapakah besarnya royalti dari batubara yang selama ini berlaku? Project juga sudah mendapatkan sumber yang lain dari CNBC. Jadi selama ini yang berlaku adalah sebesar
paling kecil adalah 3% sampai 6% dari harga jual per ton. Jadi bayangkan saja emiten batu bara mendapatkan keringanan antara 3 sampai 6% dari harga jual yang selama ini membebani operasional perusahaan. Dan itu dihapuskan khusus untuk batu bara yang digunakan atau diolah sehingga memiliki nilai tambah kembali seperti batu bara yang digunakan dalam proyek gasifikasi. Nah, apa hubungannya dengan emiten batu bara yang tiba-tiba naik? Karena seperti teman-teman tahu, itu ada beberapa emiten yang memiliki proyek untuk hilirisasi batu bara. Jadi mereka akan mengolah batu baranya menjadi gas. Nah, salah satunya yang saat ini sedang sangat gencar adalah PTBA, di mana PTBA telah menggandeng Pertamina dalam melakukan proyek tersebut. Sentimen yang kedua adalah terkait dengan adanya pengumuman mengenai RUPS dari PTBA. Nah, untuk RUPS PTBA ini rencananya akan dilakukan pada tanggal 29 Maret 2021 atau kurang dari sebulan lagi. Nah, seperti yang teman-teman mungkin tahu bahwa PTBA ini adalah salah satu emiten yang sangat eh, royal dalam membagikan dividen dan dia juga sangat rajin membagikan dividen, teman-teman. Nah, tapi pertanyaannya adalah tahun 2020 ini kan hampir semua perusahaan baik itu tambang atau perusahaan manufaktur, perusahaan konstruksi semua itu terdampak dari COVID-19 ya, COVID-19. Jadi kinerjanya itu anjlok semua. Nah, pertanyaannya apakah PTBA akan tetap memberikan dividen pada tahun 2021 ini menggunakan tahun buku 2020. Nah, saya menemukan satu berita yang cukup menarik dari bisnis.com. Di sini judulnya adalah jelang RUPST, PTBA beri kode bakal bagi dividen. Lalu di sini ada kalimat dari investor relation-nya dari PTBA. Tentunya bisa dilihat bagaimana rekam jejak PTBA dalam pembagian dividen terkait besarannya kami belum bisa mengungkap, katanya. Nah, yang menarik lagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, DPR atau Dividend Payout Ratio akan disampaikan pada tanggal 29 Maret 2021 dalam RUPS akan diputuskan. Harapannya, laba 2020 tahun penuh bisa lebih tinggi, papar Investor Relation Bukit Asam, Vinoriska Citraning. Nah, di sini mungkin Project melihatnya agak sedikit ambigu, teman-teman. Kenapa? Harapannya, kalimat yang ini nih, harapannya tahun laba 2020 tahun penuh, harapannya laba 2020 tahun penuh bisa lebih tinggi. Nah, mungkin arti yang pertama adalah dia berharap agar laba PTBA tahun 2020 bisa lebih tinggi, atau yang kedua, harapannya adalah dividen dari PTBA tahun 2020, tahun buku 2020 bisa lebih tinggi daripada labanya. Sentimen yang ketiga adalah terkait dengan harga batu bara. Seperti yang John People lihat di sini, bahwa harga batu bara saya ambil dari Newcastle Coal Futures itu relatif mengalami kenaikan atau secara teknikal ini masih uptrend, teman-teman. Kita lihat ini kita bisa lihat bersama-sama bahwa harganya ini mungkin saya akan ubah menjadi chart garis supaya lebih jelas terlihatnya. Nah, sini akan lebih gampang untuk diamati. Kalau kita lihat low paling rendah dari batu bara adalah di kisaran nilai angka 48. Nah, setelah low pada bulan September ini, harga batu bara berhasil menembus high-nya sehingga menciptakan higher high, di mana high ini lebih tinggi daripada high yang sebelumnya. Oke, nah waktu dia turun atau low-nya juga lebih tinggi daripada low yang terakhir. Yaitu ada di 55, low terakhir ada di 48. Jadi mulai fase ini harga batu bara sudah sah memasuki tren uptrend atau tren yang naik. Nah, setelah tanggal 13 Oktober tersebut, harga batu bara terus mencetak rekor tinggi yang baru secara jangka pendek dan juga terus menjaga level low yang lebih tinggi daripada level low yang sebelumnya. Jadi sampai hari ini tren harga batu bara masih dalam tren yang positif atau naik. Nah, seperti kita ketahui, kinerja perusahaan tambang batu bara itu akan sangat
berkaitan dengan harga jual batu baranya itu sendiri. PTBA hanya melakukan ekspor sekitar 40-41% dari pendapatannya, 60%-nya itu dikonsumsi oleh domestik. Jadi PTBA sendiri memang tidak terlalu terdampak dengan kenaikan harga batu bara, akan tetapi tetap kenaikan harga batu bara akan memberikan dampak yang positif kepada PTBA. Sekarang kita akan bahas faktor terakhir yang ikut membantu kenaikan dari saham PTBA pada tanggal 22 Februari tahun 2021. Nah, kalau kita lihat secara teknikal, sebenarnya teman-teman, PTBA itu hari ini baru saja melakukan breakout atau dia menembus resisten terdekatnya di level 2650. Nah, yang menarik adalah penguatan PTBA kali ini sebesar 7,45% itu lumayan besar ya teman-teman untuk ukuran PTBA. Nah, itu didukung dengan, kalau kita lihat di sini, didukung dengan volume yang cukup signifikan. Jadi kenaikan PTBA ini juga didukung dengan kenaikan volume yang begitu besar. Dia tidak ragu-ragu untuk melakukan breakout pada level resisten 2650. Nah, berapa level resisten berikutnya yang harus diwaspadai jika kita punya saham PTBA? Gampang teman-teman, saya akan menggunakan satu tools yang namanya Fibonacci Retracement. Nah, sekarang kita tarik dari high yang terakhir ke low yang paling akhir. Sekarang kita lihat ini angka 0,618 adalah mungkin sering disebut sebagai golden ratio, Fibonacci numbers. Nah, level-level ini adalah level-level resisten yang harus teman-teman waspadai. Oke, nah 0,618 ini sering disebut magic number, golden ratio, di mana level ini sering harga jika mencapai level tersebut akan terjadi technical rebound atau koreksi. Jadi buat teman-teman yang sudah memiliki PTBA bisa berhati-hati di area sekitar 2880 sampai 2900. Oke, mungkin kalau harga PTBA di level tersebut kalian bisa melakukan profit taking terlebih dahulu. Nah, untuk target berikutnya, jika teman-teman masih ingin melakukan mehold atau menyimpan dari PTBA dengan berharap mendapatkan dividen yang lumayan besar, maka level jual berikutnya ada di level high yang terakhir, yaitu di kisaran 3170 sampai 3180. Nah, buat teman-teman yang hari ini ketinggalan dari rally PTBA, level berapa sebaiknya kita melakukan pembelian dari level PTBA? Nah, sebaiknya saya tidak menyarankan kalian untuk FOMO atau fear of missing out. Sebaiknya kalian menunggu di level terdekat yaitu 2650. Kenapa? Karena ini adalah tadinya resisten. Rumusnya adalah kalau resisten ditembus, dia akan berubah menjadi support. Itu adalah peraturan teknikal yang sangat dasar. Jadi resisten yang ditembus akan berubah menjadi support. Jadi kalian bisa berharap PTBA turun sedikit ke level 2650 dan melakukan pembelian. Atau kalau kalian lebih konservatif, kalian bisa menunggu harga PTBA untuk turun ke level 2560. Saya akan hapus Fibonacci-nya. 2560. Kenapa? Karena level 2560 ini ada yang namanya gap. Jadi penutupan pada tanggal 19 Februari ada di level 2550. Sedangkan pembukaan hari ini ada di level 2570. Jadi ada sedikit selisih dan gap. Itu namanya gap ya teman-teman ya. Nah, gap seperti ini dalam teknikal biasanya kalau terjadi penutupan atau harganya turun menutup gap yang terjadi, itu akan terjadi rebound atau mantul istilahnya. Contohnya seperti gap yang terjadi sebelumnya di level 2480. Kalau teman-teman lihat, itu harga merespon dengan menutup gap dan dia mantul langsung nutup di atas lagi. Jadi opsinya ada dua untuk teman-teman yang belum memiliki PTBA. Saya ulangin, yang pertama kalian bisa menunggu di level resisten yang telah menjadi support yaitu 2650 atau di level 2560, di level yang lebih rendah. Oke, nah untuk stop loss-nya sendiri kalian bisa sesuaikan dengan profil resiko kalian. Kalian atur bagaimana money management-nya, dan ingat resiko reward harus kalian pertimbangkan dengan baik-baik. Sekian episode TBJ bersama Jack kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe
supaya kalian nggak pernah ketinggalan video-video terbaru dari Project. Terima kasih, cuan people.